أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ketika saya sebut kata janda, apa yang ada di dalam pikiran kita? Setidaknya ada 3 cara berpikir dan memandang kaum laki-laki ketika disebut kata janda. Yang pertama, memuliakan dan menghormatinya. Mungkin melihat dari kesabarannya, mungkin melihat dari ketangguhannya. Yang kedua, ada yang berpikir main-main dan dijadikan barang candaan saja. Terbukti ada kalimat janda selalu terdepan. Padahal aslinya itu adalah iklan merek satu produk otomotif. Yang ketiga, dijadikan objek syahwat. Sehingga digoda, dirayu, dan bahkan dilecehkan. Nauzubillah min dzalik. Penting untuk kita pahami bersama-sama. Yang ternyata berani mendahului Nabi SAW masuk ke dalam surga adalah seorang wanita dan dia berstatus sebagai janda. Tentu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Tidak mungkin kalau dia tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah mendahului Nabi SAW masuk surga. Oleh karenanya, mari kita luruskan hati dan kita luruskan pikiran begitu mendengar kata janda, apalagi melihat dan mengenalnya. Muliakan dan hormati. Mari kita simak satu catatan riwayat yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya awwalu may yaftahu babal jannah. Aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Illa anni aro imra'atan tubadiruni. Hanya saja aku heran karena aku melihat seorang wanita yang mendahuluiku masuk surga. Nabi yang membuka pintu surganya, ujuk-ujuk ada seorang wanita yang lebih dulu, lebih laju langkahnya, dia lebih sigap untuk memasuki surga. Karena aku heran, fa'akululah. Aku bertanya kepadanya, malaki, amal apa wahai ibu, wahai seorang wanita yang kau punya, yang kau amalkan sehingga engkau mendahuluiku masuk ke dalam surga dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakulu, wanita itu berkata, ana imro'atun, saya adalah seorang wanita, qa'attu ala aitamin li, di mana aku sabar tabah merawat dan mengasuh anak-anak yatimku yang ditinggal mati oleh suamiku. Anak-anakku itu kuasuh, kurawat hingga dia menjadi tumbuh besar dewasa dan bahkan menjadi anak-anak yang salih dan solihah. Dan aku memilih tetap menjadi janda sepeninggal suamiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa tidak semua wanita yang berstatus janda itu menjadi bahan ledekan, jadi barang candaan. Dan juga tidak semua wanita senang menjadi genit kemudian diganggu, dirayu, bahkan dilecehkan. Ada loh wanita yang menjaga kehormatannya yang mesti kita hormati. Wanita yang tetap berdiri kokoh dalam penghormatannya, kemuliaannya, ini mestinya juga kita muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berpikir positif ketika kita mendengar, melihat atau mengenal janda. Karena ada janda
yang begitu pedenya mendahului Nabi masuk surga dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting untuk kita bahas, sebaiknya wanita itu menjanda atau menikah lagi? Apakah dia yang ditinggal meninggal oleh suaminya ataukah dia yang dicerai oleh suaminya? Nah, pilihan ini tentunya ada dua cara untuk melihatnya secara objektif. Ada kalanya memang wanita itu lebih memilih tetap menjanda. Kalau pilihan menjandanya itu karena dorongan maslahat, maka ini tentu sangat mulia. Gitu. Ada juga yang memilih menikah lagi. Nah, demikian juga dia memilih menikah lagi karena memang dorongan maslahat. Jangan sampai menikah lagi atau tetap menjanda dorongannya adalah syahwat atau nafsu sesaat. Contoh yang maslahat. Kenapa memilih menjanda? Saya sudah cukup ada nafkah karena suami saya meninggalkan banyak warisan untuk anak dan termasuk saya. Saya kepingin, yang kedua saya ingin fokus kepada anak-anak saya. Yang ketiga, ya saya siap untuk berperan sebagai seorang ayah sekaligus ibu sekaligus ayah. Ini baru pikirannya adalah maslahat, berbasis maslahat. Nah, bagaimana kalau menikah lagi? Juga tidak hina kalau memang basisnya adalah maslahat. Kenapa menikah lagi? Karena saya tidak sanggup dengan fitnah. Kesana dilihatin, diplototin, kesini disapa dengan kata-kata yang menjijikkan mungkin baginya. Yang kedua, dia butuh sosok pelindung. Dia butuh sosok pembimbing. Sehingga kemudian pilihannya menerima laki-laki yang meminangnya pasca suaminya meninggal atau pasca suaminya menceraikannya. Dan yang ketiga, tidak ada yang memberi nafkah, maka pilihannya adalah menikah lagi. Ini tentunya pilihan yang berbasis maslahat. Sebaliknya jangan sampai, naudzubillah, nasihat saya bagi kaum wanita yang berstatus janda, ya, jangan memilih menikah atau menjanda karena dorongan syahwat atau nafsu sesaat. Kita ambil contoh saja. Kenapa kamu menikah lagi? Ya karena yang meminangku lebih kaya daripada suamiku yang menceraikanku atau yang meninggal. Karena kekayaannya. Karena ini rupanya lebih maco, lebih berondong gitu mungkin. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ketahuilah seperti itu adalah nafsu sesaat. Naudzubillah min syarri dzalik. Kenapa kamu memilih untuk tetap menjanda? Gitu. Aku jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu sama saja pembohong. Laki-laki itu juga mata keranjang. Dia juga tidak bisa dipercaya. Pokoknya aku trauma dengan laki-laki. Ini nafsu sesaat. Pilihan yang tidak bijak. Karena basisnya adalah nafsu sesaat. Atau syahwat. Keinginan. Syahwat itu keinginan untuk tidak lagi menikah. Karena dendam mungkin. Maka bagi kaum wanita yang berstatus janda, bijaklah, cerdaslah, dan mulailah merasakan maslahat menjadi dorongan utama. Menikah lagi atau tetap menjanda. Nah, bagi wanita yang khususnya ditinggal meninggal oleh suaminya, lalu kemudian tabah sabar dengan basis maslahat tadi, maka tunggulah. Karena suatu saat nanti, di hari kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat mencintai dan meridhoi jenengan semua. Nabi Muhammad SAW pun tak mampu membendung laju langkah sampean, langkah jenengan semua yang janda, tabah dengan menghidupi anak-anak yatimnya, membimbingnya. Nabi Muhammad tak sanggup untuk membendung lajunya ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita sebagai laki-laki memuliakan dan menghormati janda. Dan mudah-mudahan para kaum wanita yang status janda benar-benar memilihnya dengan berbasis maslahat. Menikah lagi atau tidak? Boleh jadi Nabi terpikat, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jatuh cinta kepada jenengan semua. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.